Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pak Devi. Izinkan kita mempresentasikan tugas akhir kita untuk memenuhi tugas akhir kita. Baik, kita mulai saja. Kita dari kelompok satu Pak Devi yang terdiri dari Esther Rizky Safira, Ika Dwi Arya, Kadar Yansyah, Muhammad Ridon Rohman, Nisha Almaida, saya sendiri Rakat, dan Sofi Dia Ayu. Next. Oke, Elmi silakan. Data background and relevansi. Dataset ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku konsumen dalam lingkungan belanja online. Beberapa aspek penting yang dicakup antara lain seberapa sering konsumen melakukan pembelian, tingkat loyalitas terhadap merek, lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan pembelian, serta tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Pola-pola ini membantu bisnis memahami faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, mengidentifikasi pelanggan setia atau bernilai tinggi, dan menyusun strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan mereka. Selain itu, data ini juga menyoroti bagaimana konsumen merespon iklan dan promosi. Informasi mengenai keterlibatan dengan iklan, pengaruh media sosial terhadap kebiasaan belanja, serta sensitivitas terhadap diskon sangat berguna untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye pemasaran. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, perusahaan dapat menargetkan kampanye dengan lebih cepat, meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan mengoptimalkan strategi penjualan. Secara keseluruhan, analisis seperti ini sangat penting untuk membantu bisnis berkembang melalui pengembalian keputusan yang lebih cerdas dan terarah. Nah, untuk selanjutnya ada Stack Bar Chart. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara total brand loyalty dan produk rating terhadap berbagai berbagai tingkat performance. Data mengindikasikan bahwa untuk mencapai jumlah pembelian yang lebih tinggi seperti pada titik 490 dolar dan juga 378 dolar, nilai produk rating relatif lebih tinggi dibandingkan brand loyalty. Sebaliknya, untuk titik dengan jumlah pembelian yang lebih rendah seperti di 227 dolar dan juga di 170 dolar, kontribusi brand royalty tampak lebih dominan atau seimbang, namun tidak cukup untuk mendorong forecast amount secara signifikan. Baik, selanjutnya ada line chart. Berdasarkan analisis di samping, disarankan untuk memfokuskan strategi pemasaran pada pelanggan dengan tingkat kepuasan 6 sampai 8 karena mereka menunjukkan jumlah pembelian yang paling tinggi. Pelanggan dengan skor kepuasan 10 dan 5 perlu ditindaklanjuti lebih lanjut karena menunjukkan anomali. Meskipun sangat puas atau cukup puas, jumlah pembeliannya justru rendah. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan survei atau evaluasi pengalaman mereka untuk mendorong konversi. Uji coba strategi promosi seperti A/B testing dapat dilakukan pada segmen pelanggan 6 sampai 8. Selain itu, pengembangan program loyalitas, bundling produk, dan inovasi berbasis feedback pelanggan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pembelian berulang dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Ya, selanjutnya ada pie chart. Grafik ini membandingkan total frequency of purchase dan time spent on product research berdasarkan keanggotaan program loyalitas dan product rating. Pelanggan yang tergabung dalam program loyalitas, simbolnya true yang biru tua, cenderung lebih sering membeli dan melakukan riset pada produk dengan rating menengah hingga tinggi. Sedangkan kontribusi pelanggan non-anggota yang disimbolkan false, warna biru muda lebih tersebar. Hal ini menunjukkan bahwa program loyalitas mendorong perilaku pembelian yang lebih terfokus. Untuk meningkatkan retensi, perusahaan disarankan memperkuat program loyalitas, mengedukasi pelanggan dan anggota, serta memfokuskan kampanye pada produk dengan rating tinggi. Baik, yang selanjutnya ada scatter plot.
Adanya korelasi positif antara frekuensi pembelian dan rating produk mengindikasikan bahwa produk yang sering dibeli cenderung disukai pelanggan. Hal ini membuka peluang untuk strategi retargeting atau peningkatan stok pada kategori tersebut. Produk dengan rating tinggi namun frekuensi rendah sebaiknya dipromosikan lebih intensif, sedangkan produk dengan frekuensi tinggi tapi rating rendah perlu evaluasi kualitas. Contohnya, kategori clothing yang muncul di kanan atas cocok untuk strategi bundling atau loyalty, sedangkan baby products di kiri bawah bisa dipertimbangkan untuk rebranding. Dengan memahami pola ini, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tersegmentasi dan berbasis data yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pendapatan bisnis secara keseluruhan. Berikut adalah grafik produk rating berdasarkan kota di mana indikator penilaiannya dimulai dari 0 hingga 10, dan didapatkan bahwa kota dengan nilai rating di atas target sebesar 7,5, yaitu kota Jiangchun, Oslo, Teolike, dengan perolehan rating 10, kemudian diikuti oleh kota Cimara dengan rating 9, serta kota Göteborg, Holt, Vega dengan perolehan rating 8. Saran yang dapat direkomendasikan bagi kota-kota overachiever dengan nilai rating 9 hingga 10 yaitu menjadikan sebagai model best practice dengan melibatkan kota-kota ini sebagai mentor dalam program peningkatan kota-kota lain. Contohnya mengadakan training sharing session antar regional. Kemudian ada pula kota dengan perolehan nilai rating di bawah target, terlampir dimulai dari rating 7 hingga yang paling bawah yaitu rating 6. Saran yang direkomendasikan adalah melakukan audit end-to-end proses, mulai dari pengiriman, pelayanan, kualitas, hingga feedback pelanggan. Bagian proses mana yang tidak memberi nilai tambah sebaiknya dihilangkan saja. Lalu dapat pula memprioritaskan kota-kota ini dalam alokasi budget marketing. Next. Baik, analisis terakhir adalah analisis KPI terhadap retail advertisement dan frequency of purchase. Jadi data yang kita tampilkan adalah data KPI yang dimana kalau kita breakdown adalah sebagai value adalah purchase track, yaitu adalah 482 million purchase frequency, terus targetnya adalah 400 million in 1 year. Kenapa 400 million? We have this number sebagai patokan dari average penjualan yang ada di dataset yang ada. Terus ada variance-nya, artinya itu di atas target 20,5%. Artinya di mana setiap advertisement yang diberikan menghasilkan satu atau lebih frequency of purchase karena ini ada di atas target. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita tinjau di sini. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu mediannya to understand which kind of advertisement works the most effectively. Yang dimana di tabel yang kita sudah sajikan itu ada bulan yang dimana bulan tentang advertisementnya dan juga ada frequency of purchase-nya. Jika kita lihat mediannya sebagai rata-rata, gimana cara melihat apakah ini perform atau tidak, mediannya berada di sekitar 450, yang dimana artinya yang di atas 450 seperti bulan Januari, bulan Maret, dan juga bulan 6 atau Juni, Juli, Agustus, dan juga Oktober adalah bulan-bulan yang dimana advertisement itu doing very very well. Oleh karena itu, ini insights-nya untuk company adalah untuk mentargetkan advertisement yang lebih gencar di bulan-bulan yang lebih sedikit dan juga melakukan strategi retention untuk bulan-bulan yang sudah well perform. Next. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Thank you. Terima kasih Pak Devi, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.